Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah pertanyaan dari Muhammad. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bolehkah mengkurbankan atau mengakikahkan orang yang sudah meninggal dunia? Baik, saya akan coba menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan bercerita terlebih dahulu akikoh dan kurban. Akikoh dan kurban itu sama. Di dalam masalah kesunahannya, di dalam masalah hukum-hukumnya, jenis, umurnya hewan yang dikurbankan, dan keselamatannya hewan tersebut dari celah, hewan yang paling utama itu sama antara hewan kurban dan akikoh. Adapun mengkorbankan orang yang sudah meninggal dunia atau mengakikahkan orang yang sudah meninggal dunia, ini di kalangan Syafi'iyah hukumnya khilaf. Ada yang mengatakan tidak jadi kecuali ada wasiat dari sebelumnya, ada yang mengatakan jadi. Coba perhatikan. Di dalam sebuah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 8 halaman 406. Faraun, laudoha an ghairihi bi ghairihi lam yaqo anhu. Jika seseorang berkorban untuk orang lain tanpa izin dari orang yang diakikohkan atau yang dikorbankan, lam yaqo anhu, maka tidak akan jatuh. Korbannya tidak jadi, kekohnya tidak jadi kalau tanpa izin dari orang yang dikorbankan atau diakikohkan. Ini pendapat pertama. U'ammat tadhiyatu anil mayyiti, ya. Ini yang ditanyakan tadi, mengkorbankan orang yang sudah meninggal atau mengakikahkan orang yang sudah meninggal. Perhatikan. U'ammat tadhiyatu anil mayyiti faqad atlaqa Abul Hasan al-Ubadi jawazaha. Adapun mengkorbankan hewan untuk mayit, maka Abu Hasan al-Ubadi memutlakkan kebolehannya. Ini menurut Imam Al-Hasan al-Ubadi hukumnya boleh secara mutlak, baik ada wasiat dari mayit maupun tidak ada wasiat. Li'annaha darbun minas shadaqati, karena berkorban atau berakikoh itu bagian daripada sedekah. Was shadaqatu tasihu anil mayyiti wa tanfa'uhu wa tasilu ilahi bil ijma'i. Dan adapun sedekah hukumnya sah untuk mayit dan bermanfaat untuk mayit dan pahalanya nyampe pada mayit. Ini ijma' ulama. Ini yang dikatakan Abul Hasan al-Ubadi. Wa qala sahibul Uddah wal Baghawi, orang yang mempunyai kitab Al-Uddah dan Imam Al-Baghawi berkata, la tasihul tarhiyatu anil mayyiti illa ayyusiya biha. Katanya Imam Al-Baghawi dan sahibul Uddah, korbannya tidak sah untuk mayit kecuali mayit itu memberi wasiat sebelum meninggalnya. Jika si mayit tidak ada wasiat sebelum meninggal, kemudian oleh ahli waris atau keluarganya atau siapa saja tiba-tiba membeli hewan kurban untuk si mayit tanpa ada izin, tanpa ada wasiat, la tasihut tarjatu, maka kurbannya tidak sah. Ini pendapat Imam Al-Baghawi. Jika ada wasiat dari orang yang meninggal dunia, tidak ada masalah, sah. Wa bihi qata ar-Rafi'i fil mujarrad wallahu alam. Ya, ini termasuk yang dipotongkan, yang dipatahkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wahtajal Ubadi
Alasannya Al-Ubadi memperbolehkan itu gimana? Katanya tadi diterangkan bahwa Imam Al-Hasan Al-Ubadi mengatakan boleh secara mutlak. Baik orang yang sudah meninggal memberi wasiat maupun tidak memberi wasiat. Apa alasannya? Coba perhatikan. Wahtajjal Ubadi wa ghairuhu fi tajyati anil mayyit bi hadisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an annahu kana yutahi bi kabsaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi kabsaini an nafsihi wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni an udahiya anhu abadan fa ana udahi anhu abadan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wal Baihaqi. Yang buat alasan oleh Imam Al-Hasan Al-Ubadi adalah hadisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam berkorban untuk mayit. Apa katanya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkorban dengan 2 kambing untuk Nabi Muhammad SAW dan 2 kambing untuk dirinya. Kemudian Sayyidina Ali itu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan padaku agar saya berkorban untuk Nabi selama-lamanya dan saya berkorban untuk Nabi selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Qala Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi berkata, in sabata hadza kana fihi dalalatu ala sihhati tahyati anil mayyit. Jika hadis ini yang tetap sabit, maka ini merupakan dalih atau dalil kebolehannya berkorban untuk mayit, baik mayit itu berwasiat sebelumnya atau tidak berwasiat. Jadi kesimpulannya, berkorban untuk mayit itu pendapat pertama, pendapatnya Al-Hasan Al-Ubadi, hukumnya boleh secara mutlak, ada wasiat maupun tidak ada wasiat. Pendapat yang nomor 2 menurut Imam Al-Baghawi, hukumnya tidak sah kecuali ada wasiat dari mayit. Kalau ada wasiat mafi muskilah, kalau tidak ada wasiat maka tidak jadi korbannya. Demikian. Adapun pertanyaan kedua dari Irfan, pertanyaan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah mati. Bolehkah kita mengharapkan kematian, Ustadz? Sekian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengharapkan kematian itu hukumnya tidak boleh. Makruh. Di dalam kitab Ahkamul Janaiz min Hawil Kabir ada hadis begini. An Anas qala Rasulullah SAW. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. La yatamanna yanna ahadun minkumul mautah lidurrin nazala bihi. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang dari antara kamu jangan sampai mengharapkan kematian karena ada bahaya, karena tertimpa musibah, karena ekonomi kepepet, karena ada masalah dan sekian masalah. Jangan sampai mengharapkan kematian. Fa in kana labudda mutamanniyan maut. Adapun jika orang itu memang harus mengharapkan kematian karena dari beratnya ujian atau cobaan, fal yakul, maka hendaklah berkata, Allahumma ahyini maka kanatil hayatu khairon li wa taufani idza kanatil wabatu khairon li. Jika orang itu memang mau tidak mau harus mengharapkan kematian, maka hendaklah berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, hidupkanlah hamba jika kehidupan itu lebih baik bagi hamba, dan matikanlah hamba bila kematian itu lebih baik bagi hamba. Alhasil, mengharapkan kematian hukumnya tidak boleh, tapi hukumnya cuman makruh tahrim. Ada di tempat tertentu boleh mengharapkan kematian.
Berarti tidak semuanya mengharapkan kematian tidak boleh, tapi ada hal tertentu yang boleh mengharapkan kematian ada. Contoh, mengharapkan kematian karena takut terfitnah dalam agama. Ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak takut fitnah dalam agama, maka mengharapkan kematian adalah sebuah larangan. Ini tadi sudah disampaikan bahwa Nabi Muhammad melarang dengan keras, la yatamannayanna ahadun minkumul mauta lidurin nazala bihi. Cukup saya kira jawaban ini, walaupun sekitar. Kalau memang ada kekurangan jawaban atau kurang puas, bisa saya sambung lagi, karena ibarat itu dalil itu sebenarnya banyak. Tapi bagi orang cerdas sebenarnya satu dalil saja sudah cukup. Lain halnya bagi orang yang bodoh, walaupun 1000 dalil itu masih tidak cukup, kurang, tidak paham. Kalau orang itu cerdas, satu dalil sudah meliputi. Yudrikul dakiyuh bidalilin wahidin, atau bisahidin wahidin, malah yudrikul ghabiyuh bi alfin syahidin. Itu katanya usul fikih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.